sahabat Habatus. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 14 sampai 23. Berita akan membacakan ayat 14, ayat 21 dan 23. Silakan nanti adik-adik untuk membaca semua ayat ya, dari ayat 14 sampai ayat 23. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Nah, pada hari ini kita belajar bersama-sama yaitu tentang pembinasa keji. Nah, Yesus melanjutkan pengajaran di Injil Markus pasal 13 ini yaitu tentang akhir zaman ya, atau kiamat gitu ya, akhir zaman itu. Ia menggambarkan penderitaan yang tidak dapat dilawan. Ya, tadi ada pembinasa keji yang akan memperlakukan orang-orang percaya dengan sangat-sangat kejam, dengan sangat-sangat keji. Timbul penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka benar, padahal mereka sedang menyesatkan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Yesus mengingatkan agar setiap orang menyelamatkan dirinya ya. Jika mereka ingin selamat, jangan sampai seseorang itu ingat dengan harta bendanya. Ketika ada satu peristiwa besar atau kejahatan terjadi, jangan memikirkan hartanya, tapi pikirkanlah keselamatan. Itu di ayat 14 sampai ayat 16 ya, nanti silakan dibaca. Kemudian di situ dikatakan juga bahwa begitu dahsyatnya penderitaan yang akan dialami itu, maka tidak ada waktu untuk memikirkan lagi siapa dan apa yang perlu diselamatkan. Nah, tidak akan memikirkan ya, yang penting diri kita selamat. Dan hal itu akan berulang, bahkan kekejaman itu berlipat ganda ya, berlipat ganda. Yang tadinya kejam semakin kejam lagi, dan semakin kejam lagi, semakin kejam lagi. Nah, itu bisa dilihat di ayat 18 dan ayat 14. Banyak orang percaya bahkan nantinya mereka akan meninggalkan imannya karena penderitaan yang mereka alami. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan karena begitu banyak orang-orang yang menyesatkan ya, yang tadi Bu Ika katakan ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kemudian di ayat 21 di situ dikatakan di tengah-tengah kengerian, penderitaan yang mereka alami, mereka mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Tapi apa yang kita lihat, kuasa si jahat terus mengumpulkan umat Tuhan dan mereka berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan atau umat Tuhan. Tapi di ayat 23 di situ Yesus mengingatkan agar umat Tuhan, agar anak-anak Tuhan tetap teguh imannya, tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar ya. Kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada. Kita bersandar kepada Tuhan karena kita tidak tahu ya, penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup apa yang nanti akan kita hadapi. Kita nggak tahu. Satu orang pun tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita harus bersandar kepada Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap beriman teguh di dalam Tuhan kita. Nah, mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk menyesatkan kita, atau
iblis berusaha untuk melemahkan kita. Nggak usah sekolah minggu, nggak apa-apa, nanti masih ada waktu kok minggu depan. Atau nggak usah berdoa lah, nggak apa-apa, masih ada waktu, masih banyak waktu, masih anak-anak, nanti aja kalau sudah besar, nanti aja kalau sudah dewasa berdoanya, baca Alkitabnya nanti aja. Nah, itu adalah suara-suara dari si jahat. Mari kita bersama-sama rajin untuk membaca Alkitab, baca firman Tuhan, rajin berdoa, supaya kita tahu, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, manakah kehendak si jahat. Karena kita harus selalu waspada, kita harus selalu berjaga-jaga menjelang akhir zaman ini, supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita bisa menang dari godaan-godaan yang menghalangi kita untuk setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami kembali belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga, untuk kami bersiap sedia menghadapi akhir zaman yang kami tidak tahu kapan itu akan datang. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, untuk kami terus setia kepada Tuhan, untuk kami setia bersekutu, untuk kami setia belajar firman Tuhan, setia berdoa, dan kami terus mendekatkan diri kami di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, dan kami memiliki iman yang teguh, sehingga ketika kami diperhadapkan segala penderitaan, kesusahan hidup, ataupun apapun yang menghalangi kehidupan kami untuk kami setia kepada Tuhan, kami tetap mengingat Tuhanlah satu-satunya keselamatan, satu-satunya jalan menuju surga. Tuhan, Kau yang akan pimpin hidup kami, supaya sampai pada akhirnya nanti kami tetap beriman teguh di dalam Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Habatus